Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan salam sukses terutama bagi kita sebagai peternak ayam kampung skala rumahan dengan sistem umbaran. Di video kali ini saya hanya berbagi tentang beternak ayam kampung yang bisa kita nikmati sebagai penghasilan tambahan yang bisa atau kita mulai dengan cara sederhana sekali. Beternak ayam kampung skala rumahan dengan sistem umbaran ini pun terkadang terbentur oleh kendala-kendala yang banyak sekali akan kita temui nantinya. Seperti ayam-ayam kita memang tidak terlalu kita perhatikan, ataupun DOC yang banyak mati karena memang belum saat kita lepas, ataupun telur-telurnya itu pada tidak menetas ataupun busuk. Ini adalah kendala yang harus kita perhatikan dalam beternak ayam kampung dengan skala rumahan sistem umbaran. Apalagi seperti saya ini yang mungkin kandang-kandangnya tidak memadai sama sekali, itu adalah salah satu kendala yang harus kita perhatikan. Memang dari segi pakan mungkin kita bisa membebas liarkan ayam-ayam kita agar mereka mencari pakan sendiri selain kita berikan pakan-pakan pabrikan, karena dengan demikian ayam-ayam bisa akan lebih sehat. Itu kemungkinan adalah hal yang terbaik agar kita bisa menekan pakan-pakan pabrikan. Dalam memelihara ayam kampung sistem umbaran skala rumahan ini memang banyak kita jumpai di sekitaran kita, tetapi walaupun skala rumahan, kita juga harus menghasilkan ataupun bisa menjadi tambahan penghasilan, ataupun kita bisa memasarkannya sebaik mungkin agar ayam-ayam kita bisa menghasilkan dan tambahan pakan-pakan yang harus kita hasilkan dari penjualan ayam-ayam kita itu. Dalam beternak ayam kampung memang kita harus banyak-banyak punyai kesabaran. Kenapa harus banyak sabar? Misalnya ketika musim penghujan itu biasanya ayam-ayam kita mudah sekali terserang penyakit, baik itu penyakitnya karena memang perubahan suhu yang drastis, ataupun memang cuaca yang sangat tidak mendukung. Di musim kemarau pun akan terjadi demikian. Ketika terlalu panas, ayam-ayam juga harus kita perhatikan. Di antara dua musim penghujan dan musim panas, tentunya faktor-faktor yang mengaruhi kesehatan ayam-ayam kita itu harus kita perhatikan, sangat-sangat kita perhatikan, baik dari pakan khususnya untuk DOC, ataupun ayam-ayam yang sedang mengeram ataupun mau bertelur. Telur-telurnya harus kita sering cek. Kenapa harus kita sering cek? Karena biasanya kalau musim panas itu telur yang dikerami mempunyai suhu yang sangat panas, dan bisa jadi telur-telurnya tidak menetas. Karena apa? Karena suhu yang terlalu panas juga tidak bagus untuk telur-telur yang sedang dikerami.
bisa jadi telur itu akan busuk ataupun tidak bagus. Di musim penghujan pun demikian, apalagi musim hujan itu suhu bisa sangat dingin ataupun terkena air hujan. Telur-telur juga harus kita cek selalu ketika musim penghujan. Bisa saja ada indukan yang sedang mengerami, tiba-tiba atapnya ataupun terkena percikan air hujan. Itu dipastikan telur-telur akan mudah sekali busuk ataupun tidak jadi untuk menjadi DOC nantinya. Itu sangat penting sekali kita perhatikan. Walaupun sistem umbaran dengan skala rumahan, faktor-faktor demikian adalah hal sangat penting agar peternakan kita atau peternakan ayam kita ini tidak sia-sia. Kita sudah mengeluarkan banyak modal membeli pakan, pabrikan, tetapi ayam-ayam kita ataupun telur-telur yang sedang dikeramik itu tidak menetas, itu akan sangat rugi sekali. Faktor-faktor inilah yang harus sering kita perhatikan. Memang skala rumahan dengan sistem umbaran ini kita membebas liarkan ayam-ayam kita, tetapi faktor-faktor kesehatan, faktor-faktor pakan, pabrikan ataupun faktor pakan-pakan tambahan, apalagi yang memang DOC-nya itu perlu dikasih vaksinasi tentunya. Vaksinasi bisa dengan vaksinasi yang secara obat-obatan ataupun secara alamiah. Itu perlu kita pelajari banyak agar usaha yang kita tekuni ini tidak sia-sia nantinya. Faktor-faktor lain tentunya harus kita perhatikan juga. Misalkan ayam yang kita umbar itu jangan terlalu jauh dari tempat kandang-kandang kita. Bisa jadi ayam-ayam kita yang terlalu jauh itu dimakan oleh para predator seperti ular, biawak ataupun predator-predator lainnya. Itu akan sangat merugikan kita sebagai peternak skala kecil ini. Oleh karena itu, kita sebagai peternak alamiah ataupun peternak skala rumahan dengan sistem umbaran, jangan tidak mempedulikan hal-hal demikian. Satu, kita harus sabar. Pakan-pakan juga harus kita perhatikan. Faktor-faktor alamiah juga harus kita perhatikan. Itu hal-hal yang sangat penting bagi kita untuk memulai peternakan ayam kampung skala rumahan ini. Oke rekan-rekan, semoga ini bisa bermanfaat. Like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.